Wah, Real Madrid menang telak 6-1 atas Monaco. Tapi ini tuh bukan cuma soal skornya aja loh. Ini tuh sebuah masterclass taktik dari pelatih baru mereka, Arbeloa, yang datang pas tim lagi krisis berat. Gimana ceritanya dia bisa ngebalikin keadaan cuma dalam satu pertandingan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin taktik di lapangan, kita harus ngerti dulu situasinya. Soalnya tepat sebelum laga ini, kondisi Real Madrid itu, wah, bisa dibilang kacau balau. Serius, klub lagi penuh drama, dan banyak banget yang udah ragu, ini tim mau dibawa kemana sih? Nah, biar kita benar-benar paham jeniusnya kemenangan 6-1 ini, kita bakal lihat dari 5 sisi. Kita mulai dari krisis yang lagi terjadi di klub, terus kita bongkar taktik serangan mereka yang super cair, abis itu kita intip mesin serangan baliknya yang mematikan, gimana jebakan pertahanan mereka bekerja, dan terakhir, kita kasih kesimpulan soal strategi Arbeloa ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Penting banget buat kita paham seberapa besar tekanan yang lagi dihadapi Real Madrid dan pelatih baru mereka, Arbeloa. Soalnya ini jadi dasar dari semua yang bakal terjadi di lapangan. Semua ini puncaknya ada di momen yang media sebut pekan kelam. Pertama, kalah nyesek banget lawan rival abadi, Barcelona, di final Supercopa. Sakit kan? Terus ada kejutan lagi, pelatih Xabi Alonso dipecah, diganti sama Arbeloa, yang jujur aja banyak yang nganggap dia belum berpengalaman. Dan puncaknya, mereka kesingkir dari Copa del Rey. Bayangin deh, di Bernabeu sendiri isinya cemoohan. Tekanannya itu gila banget. Arbeloa bener-bener butuh keajaiban. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana caranya Arbeloa ngerancang sistem serangan yang super dinamis dan brilian, yang benar-benar bikin pertahanan Monaco kacar-kacir? Jadi gini, di atas kertas formasi Madrid itu kan 4-3-3, standar lah ya. Tapi di lapangan, Arbeloa bikin formasi ini jadi kayak bunglon taktis. Lihat deh, pas lagi nyerang, mereka itu berubah jadi formasi unik, 3-2-2-3. Coba perhatiin tengahnya deh, di situ ada 4 gelandang. Camavinga, Tchouaméni, Güler, sama Valverde yang ngebentuk semacam kotak atau box midfield. Nah, disinilah otak serangan mereka. Kunci dari sistem cair ini siapa? Camavinga. Posisinya kan aslinya bek kiri ya, tapi di sini dia main sebagai inverted fullback. Maksudnya apa tuh? Gampangnya, pas Madrid lagi pegang bola, dia itu nggak di pinggir, tapi malah masuk ke tengah, main di samping Tchouaméni. Ini jenius banget, karena Madrid jadi unggul jumlah orang di tengah, dan dari situlah banyak serangan dimulai. Gol pertama itu contoh paling pas buat nunjukin taktik ini. Lihat deh pergerakannya. Güler, Valverde, Mascherano itu muter terus, nggak diem. Bikin bek Monaco pusing kan? Terus Mascherano lari nusuk ke ruang kosong dapat bola. Nah, di sini cerdasnya, dia narik 3 bek lawan. Kayak sengaja mancing gitu. Akibatnya apa? Ruang jadi kebuka lebar buat Valverde. Dia tinggal lari, terima umpan, terus kasih asis gampang ke Mbappe. Gila, rotasinya bikin bingung banget. Oke, kita pindah ke senjata paling mematikan dari Madrid hari itu. Serangan baliknya yang wush, secepat kilat. Ini nih, inti dari game plan-nya Arbeloa. Perubahan strateginya itu kelihatan jelas banget dari statistik penguasaan bola. Coba lihat, lawan Levante mereka dominan banget 70% possession. Tapi lawan Monaco cuma 49%. Turun jauh kan? Ini bukan kebetulan loh. Ini emang disengaja. Mereka sengaja kasih bola ke lawan. Terus hasilnya gimana? 6 gol. Jadi poin pentingnya di sini adalah mereka buktiin kalau buat mendominasi pertandingan itu nggak harus menang possession. Efektivitas sama kecepatan itu jauh lebih penting buat mereka hari itu. Gol kedua itu contoh sempurnanya. Jadi Monaco lagi nyerang, gagal. Bola langsung direbut. Dan dalam sekejap Camavinga langsung mulai counter attack. Bolanya ngalir cepat banget dari Vini ke Arda Güler, balik lagi ke Vini, terus umpan datar sempurna buat Mbappe. Gol. Dari bertahan ke gol cuma butuh beberapa detik. Benar-benar mematikan. Pertanyaannya, kok bisa sih mereka dapat banyak banget kesempatan buat serangan balik? Nah, jawabannya ada di strategi bertahan mereka yang pinter banget. Ini bukan sekedar bertahan biasa. Ini tuh jebakan. Rencananya tuh jelas banget. Mereka bertahan pakai formasi 4-4-2. Rapat. Kuncinya apa? Mereka nggak ngepres tinggi di daerah lawan. Justru sebaliknya, mereka diam di area sendiri, rapat, kayak sengaja ngundang Monaco buat maju. Ayo sini maju, bawa bolanya ke tengah. Nah, pas Monaco udah masuk perangkap dan coba kasih umpan terobosan, disitulah gelandang-gelandang Madrid langsung hop, motong bola. Dan jebakan ini efektif banget, gila. 3 gol berturut-turut itu prosesnya sama persis. Gol ketiga dimulai dari Huijsen motong bola, langsung counter. Gol keempat, Sebas yang motong bola. Gol kelima, giliran Arda Güler yang nyuri bola.
Polanya sama terus. Ini jelas bukan kebetulan, ini strategi yang dijalankan dengan sempurna. Oke, jadi apa nih kesimpulan akhirnya dari masterclass taktik ini? Apa ini bisa jadi formula kemenangan buat Madrid ke depannya? Ada yang menarik nih. Satu-satunya gol Monaco itu justru datang pas mereka berhasil ngepres Madrid tinggi-tinggi. Ingat kan, Madrid sengaja ngelakuin ini. Nah, pressing Monaco ini bikin Ceballos salah kontrol, dan akhirnya jadi gol. Ini nunjukin ada potensi kelemahan nih kalau Madrid dipaksa main dari bawah pas lagi dipres ketat. Kecerdasan taktis mereka itu kelihatan sampai gol terakhir. Tendangan bebas Mbappe kena blok, terus Monaco coba counter. Tapi Dani Ceballos cepat banget, langsung dipatahin serangannya. Bola liar jatuh ke Güler, dan cuma dengan satu sentuhan ajaib, dia langsung kirim umpan terobosan ke Bellingham. Pesta gol ditutup. Hebatnya, mereka tetap tenang dan pintar bahkan di situasi yang kelihatannya udah berantakan. Pada akhirnya angka nggak bisa bohong. Setengah dari gol mereka, 3 dari 6 gol, itu datang langsung dari strategi utama. Pasang jebakan, rebut bola, terus serang balik. Ini bukti paling nyata kalau game plan Arbeloa hari itu benar-benar jitu. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Taktik ini kan ampuh banget lawan tim kayak Monaco yang mau main terbuka dan nyerang. Tapi pertanyaannya, kira-kira taktik serangan balik kayak gini bakal jalan nggak kalau lawannya itu tim yang main super defensif, nolak buat keluar alias parkir bus? Itu dia ujian berikutnya buat Arbeloa. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih sudah menyimak.